Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, banyak yang frustasi karena rheumatoid factor dan anti-CCP tidak kunjung menjadi negatif dan kemudian menjadi cemas karena mengira pengobatannya tidak berhasil, tidak pernah remisi dan tidak pernah menjadi stabil. Nah, benarkah demikian? Hari ini saya akan membahas tentang hal ini. Yang pertama, pahami dulu sebenarnya apa kegunaan pemeriksaan rheumatoid factor dan anti-CCP. Teman-teman, rheumatoid factor dan anti-CCP, cyclic citrullinated peptide antibody, adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu diagnosis artritis rheumatoid. Pada artritis rheumatoid, pemeriksaan anti-CCP lebih spesifik, sedangkan pemeriksaan rheumatoid factor bisa juga positif pada penyakit autoimun lain, seperti Sjögren, lupus, infeksi, hepatitis kronik, dan masih banyak kondisi lainnya. Nah, teman-teman, yang perlu dipahami adalah diagnosis rheumatoid arthritis tidak hanya berdasarkan hasil laboratorium saja, namun yang paling penting adalah gejala klinis yang Anda rasakan. Rheumatologis atau spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi menegakkan diagnosis artritis rheumatoid berdasarkan sekali lagi gejala klinis teman-teman. Misalnya radang sendi yang terdapat pada banyak sendi, jadi tidak hanya pada satu sendi. Sedangkan rheumatoid factor dan anti-CCP hanya pemeriksaan penunjang yang membantu diagnosis. Nah, yang teman-teman perlu ketahui adalah pada artritis rheumatoid, RF dan anti-CCP bisa positif tapi juga bisa negatif. Jadi tidak selalu harus positif. Sebaliknya, rheumatoid factor dan anti-CCP yang positif tanpa ada gejala klinis yang cocok, ini berarti bukan rheumatoid arthritis. Nah, banyak juga pasien yang bertanya, "Dok, saya ingin cek ulang rheumatoid factor saya. Kemarin 16, siapa tahu sekarang sudah turun." Nah, mengingatkan bahwa rheumatoid factor tidak perlu dicek berulang-ulang karena nilainya tidak menunjukkan keberhasilan pengobatan. RF yang tetap positif tinggi bukan berarti Anda tidak remisi. RF tidak akan menjadi negatif sesudah diobati, sangat jarang menjadi negatif. Hal yang sama berlaku untuk anti-CCP. Jadi tidak perlu melakukan tes RF dan anti-CCP berulang-ulang saat diagnosis rheumatoid arthritis Anda sudah tegak. Nah, teman-teman, sekali lagi penilaian keberhasilan pengobatan rheumatoid arthritis Anda dinilai dari pemeriksaan rheumatologi spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi terhadap fisik Anda. Misalnya jumlah sendi yang bengkak, kemudian jumlah sendi yang mengalami nyeri tekan, dan ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, misalnya laju endap darah dan CRP yang menjadi normal. Kedua pemeriksaan ini yang bisa menunjukkan derajat peradangan. Biasanya akan meningkat pada RA yang aktif dan akan menjadi normal pada RA yang sedang remisi. Jadi bukan dari kadar rheumatoid factor dan anti-CCP. Teman-teman, sebagai kesimpulan, tidak perlu frustasi jika rheumatoid factor dan anti-CCP Anda tidak pernah negatif. Kedua pemeriksaan itu memang akan tetap positif meskipun Anda sudah diobati dan sudah remisi. Sangat jarang kedua pemeriksaan itu bisa menjadi negatif. RF negatif atau anti-CCP negatif bukan target pengobatan dan bukan petunjuk bahwa Anda sudah remisi atau stabil. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya.